Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen. Nah, di video kali ini kita akan menerbangkan ini drone Beta FPV Cetus X menggunakan remote, bukan remote bawaannya. Karena kalau saya lihat dari buku petunjuknya di sini ada fungsi bahwa si drone ini tuh bisa di-rebind menggunakan remote lain dengan menggunakan protokolnya itu adalah protokol FrSky D8. Nah, untuk protokol FrSky D8 ini harus menggunakan remote yang mempunyai protokol D8. Ini saya menggunakan Radiomaster TX16 yang menggunakan modulnya itu ini RM 4-in-1 ya. Ini udah saya siapin guys, si modulnya di dalamnya di internal. Nanti ini harusnya tinggal di bin aja ya. Mudah-mudahan kelihatan di sini ada bacaan D8, FrSky D yang D8. Itu protokolnya. Kita siapin dulu tombol binnya. Nah, biar kamu nggak kebingungan. Jadi gini guys, check it out guys. Gimana caranya? Di dalam sini tuh ada semacam tombol kecil tik-tak dimana kalau nanti itu dipencet akan langsung buat rebinding ya. Rata-rata hampir semua drone itu termasuk drone aerial pun ada fungsi buat rebindingnya. Bentar, ini kita colokin dulu baterainya. Nah, ini kalau dicolokin baterai kan nanti lampunya warna biru gini ya. Nah, kita coba cek dulu nih pakai remote bawaan. Desaku. Nah, ini kan udah ngebinding ya. Berarti kalau ngebinding dia warnanya solid biru gitu ya. Kalau saya matiin, nanti dia kuning-kuning kedip-kedip. Kalau saya masuk ke mode binding sesuai dengan buku petunjuk penggunaan, ini dicetrekin apa yang terjadi coba. Belum kecetrek. Nah, ini si lampunya dia kedip-kedip hijau, artinya dia harusnya ngebinding. Nanti kalau misalnya mau menggunakan remote bawaan, di sini ada tombol binding ulang ya, buat ke si remote yang bawaan lagi. Sedangkan kalau untuk si remote yang ini, yang gede, di sini ada tombol bindingnya itu, pencet aja di sini. Drone-nya nggak respon. Ah, respon. Harusnya tadi biru terang gitu. Oke, belum. Yes, oke guys. Jadi ini sekarang harusnya udah ngebinding ke ini ya. Coba kita running channel 5. Oke, ini udah bisa. Oke, saya mau persiapin dulu si ininya. Saya mau persiapin dulu ya FPV-nya. Nanti kita langsung terbang ya. Sebentar, saya siapin dulu sedikit. Oke guys, ini udah dipersiapin semuanya, harusnya udah bisa langsung terbang menggunakan remote si Radiomaster yang lain. Kita menggunakan sudut si kameranya itu adalah 0 derajat ya. Kita akan sama-sama ngelihat. Nah, untuk remote-nya ini sendiri, ini channel-channelnya itu udah disetting sama Sigit Ensen menyesuaikan dengan yang originalnya. Jadi kalau misalnya kita cetrekin di sini nih, di sini kalau dicetrekin, ini buat altitude hold, ini yang sport mode alias angle mode, atau ini yang manual. Sedangkan kalau yang sebelah kiri sini nih, ini buat speednya ya, bukan speednya apa sih, kayak aretnya ya. Yuk kita langsung cobain dulu guys. Semuanya ini harusnya udah siap. Yang di belah sini tombol arming. Sisanya satu tombol lagi itu untuk ganti-ganti PTX. Nggak usah dikuprak-kuprek lagi. Ini langsung terbang aja ya. Oke, 3, 2, 1, terbang. Oke guys, di sini kondisinya sekarang ini lumayan cukup berangin. Dan ternyata si drone-nya ini kalau dalam kondisi yang berangin, dia miring kiri kanan ya. Tapi kalau ketika di dalam rumah gini, ini dia tidak goyang kiri kanan karena minim anginnya. Oh, ternyata PID yang dari bawaan sananya belum sempurna ya. Karena waktu saya coba di Oke, ini saya belum terbiasa throttle-nya yang sebelah kiri, belum terbiasa. Karena waktu pertama kali terbang guys, itu Sigit Ensen itu kan ini kondisi non angin ya. Nah, sekarang di kondisi angin ternyata dia ketahuan bahwa drone-nya itu agak goyang-goyang sedikit. Bentar, ini di baterai pertama saya agak-agak masih kaku tangannya ini, tangan kiri kanan, tiba-tiba langsung main aja. Cuman yang jelas yang saya rasain ini di manual mode, di acro mode, di red yang fast,
Ini sangat langsung enak banget. Entah kenapa saya tidak menyadarinya bahwa drone ini tuh sebenarnya secara red ini mirip-mirip dengan red Sigit Ensend. Red pabrikan ya guys ya. Red pabrikan itu adalah seberapa drone settingan untuk pergerakan drone bisa begini begitunya itu adalah settingan pabrikan yang secara tidak sadar ternyata ini mirip dengan rednya Sigit Ensend ya. Tapi yang di high ya. Oke, kita akan coba cek belusukan ke sini, ke tetangga, cuek dulu sedikit. Saya merasakan bahwa untuk power baterai 2S-nya ternyata menggunakan remote Radio Master yang harganya ini 5 jutaan, saya langsung enak banget ya, malah smooth banget. Ini gile, drone smooth banget. Kamu ngelihat gerakannya smooth gak? Kalau saya sih gerakannya smooth banget ya. Nggak kerasa kalau ini tuh ternyata adalah drone 2S ya. Oh, berarti kualitas remote yang di bawaan itu yang putih yang tadi kita cobain, yang kalau dinyalain ada lestari alamku. Itu ternyata remote-nya remote biasa ya. Bukan kayak remote Radio Master yang Oke, santai. Oke, saya disarming dulu aja. Oke, ini saya mau coba, nggak mau pakai coba balikin, nggak mau pakai turtle mode karena ini adalah jatuh untuk pertama kalinya. Kenapa saya nggak mau turtle mode? Karena kalau turtle mode ya, entah kenapa si drone ini tuh suka jadi pindah channel. Saya juga bingung. Ini crash untuk pertama kalinya karena main indoor. Gimana? Kamu yang ngelihatnya bagus nggak? Saya cek dulu semuanya, disarming ya. Oke. Baru baterai pertama guys. Rencananya saya mau terbangin sebanyak 2 baterai. Oke, masih 2,37 ya. Yang jelas sih guys, di baterai pertama ini Sigit Ensend ngerasa kalau menggunakan remote yang lebih bagus lagi remote bawaannya, drone-nya itu kayak kurang master multiplier-nya aja ya. Kurang master multiplier sehingga ketika kena lonjakan angin itu dia masih kena lonjakan angin. Di sini saya ngelihat bahwa ternyata PTX-nya itu kresek ya. PTX-nya itu ternyata kresek. Nah, yang saya bilang saya tuh belum pernah ngoprek PTX guys. Belum pernah Sigit Ensend oprek PTX. Kayaknya ini 25 deh, karena kalau dari pabrikan biasanya begitu. Coba cek dulu. Astagfirullahaladzim, crash buat kedua kalinya, nggak apa-apa. Yang penting crashnya nggak fatal, nggak kebanting. Nih gimana caranya ya? Kita masuk menu sini. Nah, di sini ada configuration tuh kan. Ini nih yang waktu dulu saya Sigit Ensend oprek, cuman saya lupa ini ternyata bisa 100, 200, 350 dan pit ya. 25, 100, kita pakai 100 deh. Atau pakai 200 deh, tapi nggak usah pakai yang maksimal. Ini udah di save. Sekarang ini powernya bukan 25 ya, tapi udah 200. Mudah-mudahan pokoknya lebih bagus lah, harusnya lebih jangkauannya bisa lebih jauh. Cuman kalau untuk PTX sih saya ngerasa, ini saya kakinya getar ya, saya tegang banget. Soalnya takut nabrak guys. Ini throttle-nya sensitif, cuman karena udah dibantu pakai remote bagus jadi bagus ya. Jadi gini, kita akan coba ngejauh ya. Ini kehalangan berapa tembok nih? Tuh, kita kehalangan berapa tembok ke sini bisa nggak? Satu lagi guys, ini protokol menggunakan D8 alias bukan ILRS, dimana kemungkinan kalau terlalu jauh itu bakalan jatuh ya. Gila, bisa sampai pojok ya? Oke, bisa sampai pojok. Gila ini Oke, kesimpulannya gini guys. Untuk antena bawaan si drone, ternyata dia kualitasnya cukup baik ya. Justru yang bikin jelek itu adalah menurut saya antena Googless nih ya. Antena Googless-nya antena biasa. Karena yang si Googless yang ada di sini nih, itu kalau kata saya Googless-nya itu yang ini nih, antena bawaan yang ini nih. Kalau kata saya ini antena bawaannya yang nggak bagus ini nih. Soalnya dengan cuma 200 mW bisa sampai ke ujung jalan, itu merupakan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa antena drone-nya bagus. Apalagi berhubung ini si Sigit Ensend menggunakan antena bagus di PTX-nya, di Googless-nya. Oke, banyak kesimpulan yang terjadi nih. Faktanya sih ya, yang paling bener-bener fakta ya, ini settingan drone-nya itu kalau tanpa angin smooth dia terbangnya, kalau tanpa angin super smooth dan terkendali. Cuman ketika ada angin dia goyang-goyang alias kayak kurang master multiplier-nya di PID-nya.
Kalau ini bisa disetting aja sama Sigit Einstein, dia udah pasti enak banget. Lalu untuk drone sendiri, ini kalau di indoor dengan baterai 2S kayak gini, bahkan ini lebih mudah memainkannya daripada Mobula 8 ya. Mobula 8 saya tegangnya parah. Kalau ini saya ngerasa tegangnya biasa aja. Karena jalannya itu benar-benar terkendali. Ini yang jelas enak banget ya. Ini bisa dibilang drone pabrikan paling enak yang pernah Sigit Einstein mainin ya. Jadi saya minim tuning, cuman ganti remote doang. Udah bener-bener itu gerakannya lembut. Kamu bisa lihat sih dari pergerakan ininya nih itu. Dari pergerakan jalan drone-nya, kamu bisa lihat kalau yang drone-nya bagus mah belok juga bakalan kaku. Tapi kalau yang drone-nya lembut ya, belok itu kayak ada ininya, kayak ada, aduh nih baterainya habis, atau baterainya habis, udah nggak usah dipaksain dah. Nah, yuk kita langsung yuk kita langsung ganti ke baterai kedua. Saya masih belum puas karena saya pengen bener-bener nunjukin bahwa untuk kualitas drone ini seharusnya sangat baik sekali. Ini langsung saya matiin. Oh ya, jangan lupa ya, antena di sininya saya pelengkungin ya. Ternyata meskipun dia masih menggunakan protokol sistem yang lama, yang masih FR Sky D8, kalau untuk main indoor belusukan ini udah sangat baik banget ya. Oke guys, ini si drone-nya udah direset ulang menggunakan baterai baru, remote-nya udah direset, semua videonya udah direset. Yuk kita langsung lanjutin ke penerbangan kedua, karena saya pengen ngecekin antara indoor dan outdoor itu kan ada perbedaan angin ya. Ini saya harus benar-benar memastikan apa saya yang salah apa gimana. Coba cek. Masih menggunakan manual mode di mode fast ya. Nah, kalau di indoor, di baterai kedua ini yang saya rasain adalah ini emang beneran drone-nya itu gerakannya itu smooth banget. Jadi kondisi minim angin di indoor itu sangat enak banget. Gerakan drone-nya bisa bener-bener bulak belok sesuai dengan kehendak pilotnya. Nah, ketika di luar ini nih, cek deh guys. Di luar ini kan rada-rada angin ya, tuh. Kucing. Dengan kondisi yang rada-rada angin gini, asli guys, si drone-nya itu kayak rada ngegeliang tuh. Oke guys. Ini saya udah benar-benar memastikan ya bahwa kondisi indoor sama outdoor itu sangat berbeda. Nah, ini ditandai dengan ini mainan angklungan angin saya bunyi, artinya anginnya lumayan cukup berhembus. Jadi kalau misalnya untuk masalah tuning PID bisa dipastikan bahwa drone ini itu kekurangan di master multipliernya doang. Andai ini bisa disetting, bakalan udah saya tuning ulang biar bisa lebih ngelok lagi. Soalnya ini secara baterai, meskipun dia menggunakan baterai 2S, ini aslinya drone-nya tergolong nurut banget ya. Dengan bobot body yang gede juga, ini si drone itu kayak udah ada jalurnya gitu. Kalau kita terbang itu bener-bener nurut mau kemana. Bahkan coba kita cek ke tempat sempit ya. Kalau kondisi minim angin guys, di tempat sempit sekalipun, ini di gudang rahasia perdronan, itu dia bisa sangat enjoy banget. Buset, kita kemana itu? Ngomong-ngomong dari tadi belum flip ya? Oke, bisa jungkir balik juga ternyata, meskipun saya agak masih kagok. Kalau di tempat-tempat gini jujur saya kagok banget. Belum biasa juga. Untuk red yang saya bilang ini rednya udah sesuai dengan red Sigit Einstein. Cuman gara-gara ini doang nih, di luar agak berangin, saya feelingnya agak-agak kacau. Nah, ini kayaknya ada yang mau nyamper main micinan nih. Nah, kan. Guys, cek aja guys. Oke, ternyata datang juga jadi nih Om Farid sama Om Irfan ya. Oh ya, agak kurang jelas nih, masih pakai analog, bro. Mantap, masuk bro. Gue masih nge-review ini dulu nih. Si Cetus X menggunakan remote mendingan. Wah, mantep nih mau main micinan kita nih guys. Habis ini bakalan main micinan ya. Wih gile. Ternyata
PTX-nya bagus juga, ini di 100 mW. Bro, masuk dulu, bro. Oke, mantap. Gue biasanya, guys, biasanya nyebutnya itu kadang bro, kadang om. Oke, yang jelas ini untuk si drone-nya ini bisa belusukan indoor dalam kondisi non angin, ini bener-bener mantep banget. Mang Irfan. Di sini ada ini nih, ada Google kalau mau lihat nih. Oke, kita bisa ngorbit juga ya. Mantep sih ini bener. Bisa indoor pakai remote yang udah. Mang Irfan, tahu Cetus X kan? Ya bang. Ini teh lagi di tes indoor outdoor tapi pakai remote yang bagus bocil. Remote baru nih. Bukan, ini remote. Weh, bocil. Di Viras. Ya deh. Namanya Viras ya. Parkir heula. Oke, mantap ya. Ayah ini nih ada Mang Irfan sama Mang Farid. Ini dua-duanya maininnya drone FPV yang gede-gede itu. Kalau Sigit Ensen masih mainin drone yang mikro kecil-kecil. Tumben om pakai remote itu om. Ini teh lagi ngetes si Cetus X pakai apa? PTX-nya. Bukan PTX, kan kemarin di remote bawaan kayak kurang sreg teh di remote bawaan. Nah, kalau pakai remote ini bisa masuk ke indoor gitu mulus aja gitu, enakeun. Tuh si Om Parit. Mantap sih ini. Ini bagus ya. Itu Ivida 400D Om Parit. Sama kayak punya saya om tuh. Sama kan? Ada lagi yang datang? Ada Aji. Oh, Mang Aji datang juga. Ini teh mau pada ini guys. Ini teh kalau Sigit Ensen bilang mah mau pada tuning drone di rumah Sigit Ensen tuh. Oke, keren. Bawa 2 tuh dia om. Bawa 2. Oh, udah mau pada tuning nih. Wah, bakalan mantap nih. Oke, keren. Ini Aneh sih ya, bening ya kak? Bening kayaknya wae ini. bening ya? Padahal ini PTX-nya tadi di setting 100 mW loh. Kalau kesini bening nggak? Masih? Bening atuh. Mantap ya? Cakep. Itu jalan rahasia. Cuman ini teh si drone-nya teh sebenarnya bagus ya, cuman kurang master multiplayer teh ya. Jadi kalau di kondisi angin gini dia masih kempas-empas. Tapi dengan kekurangan master multiplayer gini juga dia belokannya teh kayak ngunci teh, kayak udah ada relnya. Smooth gak? Ngelok banget kan? Oh, udah voltase habis ya. Udah, kita nggak usah paksain dah yuk. Sampai di bawah 3,5 yuk, kita terbang rendah aja. Oke, mantap. Aurel. Gimana Om? Apa kabar? Sehat. Mang Irfan, Mang Haji, Sehat Om Farid, mantap ya. Oke guys, thank you ya guys, saya udah lihat video Sigit Ensen. Ini yang jelas Sigit Ensen kedatangan teman ini mau pada tuning drone juga di sini. Nanti mau pada main juga micinan. Saya kan punya drone yang kecil-kecil. Nanti udah gitu kita lanjut lagi aja videonya berikutnya ya. Oke, yang jelas si Cetusnya ini kesimpulannya kalau menggunakan remote yang lebih bagus, dia terbangnya akan menyesuaikan jadi lebih bagus juga. Oke, mantap ya. Thank you. Ajib ya.